بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana semata-mata atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah, yaitu berupa kesehatan, kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Dan Allah pertemukan kita dengan bulan mulia, bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya mari sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena hanya dengan bertakwa kepada Allah maka kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yukhlaq minha babun wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika awal malam bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin yang durhaka dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak satu pun yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak satu pun yang ditutup. Dan ada penyeru yang menyerukan, "Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejelekan, berhentilah." Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Hal itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah mengatakan, renungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil." Ketika penyeru, malaikat berkata, "Wahai para pencari kebaikan, sambutlah, terimalah bulan Ramadan ini." Yaitu maknanya, sesungguhnya engkau akan menghadapi, bertemu dengan bulan yang merupakan musim berbagai kebaikan dan ketaatan. Maka terimalah dia dengan penerimaan yang baik.
betul-betul bersemangatlah menyambutnya dengan penyambutan yang baik, dan waspadalah agar jiwamu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini. Dialah musim meraih keuntungan dari berbagai kebaikan, perniagaan yang sangat menguntungkan. Dan sabda Nabi SAW, wa ya baghiyasyar aksir, wahai pencari kejelekan, orang yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa, berhentilah di bulan Ramadan ini. Maknanya adalah tidak layak bagi orang-orang yang berkeinginan untuk bermaksiat, jiwanya tergerak ingin bermaksiat, untuk membiarkan, mengizinkan untuk melakukan kemaksiatan pada saat-saat ini, dan terus-menerus di dalam kemaksiatannya, ketersesatannya di bulan musim melaksanakan kebaikan dan penuh keberkahan. Siapa yang hatinya tidak tergerak menerima panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bertaubat, menyesali dosa ketika dia berhadapan dengan musim yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, maka kapan lagi hatinya akan tergerak untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri. Sabda Nabi SAW ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa jiwa manusia itu secara umum terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah jenis yang memang gampang tergerak hatinya untuk melakukan berbagai kebaikan dan ketaatan, seperti mudah berpuasa, mudah melaksanakan sholat sunnah, mudah melaksanakan infak, sedekah, dan seterusnya. Jiwanya memang jiwa yang condong kepada kebaikan-kebaikan, sehingga ringan dan mudah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jenis yang kedua adalah jenis jiwa yang memang gampang tergoda untuk melakukan berbagai keburukan, sehingga dia ini amat berat untuk mengerjakan ketaatan dan mudah untuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita lihat diri kita masing-masing, di mana tempat jiwa kita. Apakah tipikal pertama ataukah yang kedua? Apabila kita masuk ke dalam tipikal yang pertama, maka jawablah, terimalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Terimalah panggilan tersebut dengan melakukan berbagai ketaatan di bulan Ramadan. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ragamnya. Hidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah kitab Allah, Al-Quranul Karim, karena dia nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dan demi Allah, kita tidak akan merugi ketika kita banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apabila kita termasuk tipikal jiwa yang kedua, orang yang kedua yang mudah berbuat dosa dan bermaksiat, maka jawablah juga panggilan malaikat yang menyeru di setiap malam bulan Ramadan. Berhentilah, sudahilah, jangan lagi biarkan dirimu bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Tuhanmu. Bersegeralah memohon ampunan kepada Rabbmu. Mudah-mudahan dengan ampunannya di Lailatul Qadar nanti engkau akan dapat merubah takdirmu yang ada di tangan para malaikatnya. Sudahilah kelalaianmu selama ini terhadap hak penciptamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengatakan, sabda Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Maknanya adalah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini akan membebaskan manusia dari neraka jahanam. Dan seorang muslim jiwanya harus mempunyai keinginan yang kuat untuk mengambil kesempatan yang besar ini, yaitu mencari sebab agar dia dibebaskan dari neraka jahanam. Masyarul muslimin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa cara termudah untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah
dengan meraih ampunan Allah di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala demikian mudahkan bagi kita untuk mendapatkan ampunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena motivasi keimanan dan keikhlasan kepada Allah dengan mengharapkan ganjarannya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri menghidupkan malam, salat malam karena motivasi keimanan dan keikhlasan kepada Allah dengan mengharapkan ganjarannya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masyarul muslimin rahimakumullah, jangan lupa bagaimana pertanyaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini bertanya apa yang harus dilakukan ketika mendapati Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Qala, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana apabila aku mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Katakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah aku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk meraih maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala kita tidak mendapatkan ampunan Allah, kita termasuk orang-orang yang merugi, celaka. Sebagaimana Nabi SAW katakan, sungguh merugi orang yang mendapati bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan lewat, dia masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Celaka orang yang berjumpa Ramadan, tetapi setelah Ramadan, dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di bulan Ramadan ini maghfirah Allah diberikan kepada hambanya yang berpuasa, yang mengerjakan sholat malam dan amal-amal ibadah yang lainnya. Di bulan yang penuh berkah ini juga Allah melipat gandakan pahala-pahala. Oleh karena itu masyarul muslimin yang dirahmati Allah SWT, mari kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah agar kita dikuatkan, dimampukan oleh Allah SWT untuk memanfaatkan kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk meraih berbagai kebaikan, dan kita bertobat kepada Allah atas berbagai kesalahan dan kekhilafan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.